pelestarian alam dan lingkungan. Apa itu pelestarian alam dan lingkungan? Yang mana kita harus memelihara dan melestarikan lingkungan, baik itu di luar sekolah maupun di lingkungan sekolah. Ada beberapa ayat suci Al-Quran pilihan terkait tentang pelestarian alam dan lingkungan. Nah, Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Di sini Bapak akan bacakan karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama siswa bisa membaca ayat suci Al-Quran yang baik dan benar. Ya. Yang pertama yaitu Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Bapak bacakan, nanti didengarkan dan diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, perhatikan panjang pendeknya. Bapak akan ulangi lagi. Pertama, tarik nafas dulu sebelum kita memulai membaca. Jangan sampai terputus di tengah ayat dan lain sebagainya, itu udah bagus ya. Kita tarik nafas dulu panjang-panjang. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ya, kita baca, perhatikan, nanti Bapak akan suruh kita sama-sama ya. Bapak akan meminta seluruh siswa untuk mengulangi apa yang Bapak bacakan. Tapi pertama Bapak bacakan dulu. Yang kedua yaitu Al-Quran Surah Ibrahim ayat 32. Perhatikan dan simak kembali apa yang Bapak sudah ucapkan dan bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Ini ada 3 kali berhenti, yaitu rizqan lakum. Bapak akan ulangi. Take nafas dulu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrih wa sakhkhara lakumul anhar. Ya, itu Al-Quran Surah Ibrahim ayat 32. Selanjutnya ayat yang ketiga yaitu Quran Surah Az-Zukhruf. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Perhatikan ya. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة الرب. Nah, salah ya. Perhatikan ayat ini. Bapak ulangi. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي. Kalau misalnya nafas pendek bisa berhenti di situ. Tetap nanti kembalikan ke beberapa ayat. وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Oke, sekali lagi Bapak akan ulangi dan perhatikan. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Nah, perhatikan ya. Nah, ini pembacaan roh. Yang selanjutnya adalah pembacaan roh, yang mana sebelumnya kita sudah mengenal hukum bacaan lam, jalalah. Untuk hukum bacaan roh ini juga terbagi menjadi 2, yaitu roh tafkhim tebal dan roh tarkik tipis. Adapun contoh untuk roh tafkhim tebal, ya perhatikan.
Kalau huruf ro berharakat fathah ya, yaitu ro, Rabbuna. Kita ulangi, Rabbuna. Untuk huruf ro yang berharakat domah dari fathah, ini domah. Nah, ini juga dibaca tebal. Ru, ru, yastaghfiruna. Contoh ya, yastaghfiruna. Nah, kalau misalnya huruf ro berharakat sukun yang didahului huruf berharakat fathah atau domah, kita perhatikan juga itu tebal. Kalau misalnya ro-nya itu jadi sukun ya, otomatis. Kalau ini itu contohnya domah. Yurzaquna. Yurzaquna. Nah, itu juga dibaca tebal. Untuk selanjutnya, untuk bacaan hukum rok tipis atau rok tarkik. Nah, semua huruf rok yang berharakat kasrah, baik di depan, tengah maupun di akhir kata itu dibaca dengan tipis. Contoh, rijala, rijala. Kalau sebelum huruf rok terdapat huruf yang sukun, nah ini ya. Al-alim, al-alimul khabir. Nah, misalnya ya sukun atau waw ya sukun. Nah, itu juga dibaca tipis. Contohnya lagi al-alim, al-alimul khabir, khabir. Ya, khabir. Banyak contoh yang lain. Untuk zawazul wazahin, itu boleh tebal, boleh tipis. Contohnya, setelah kita sudah mengetahui cara-cara membaca ayat suci Al-Quran yang terdapat 3 ayat tadi, dan juga hukum bacaan lam jalalah dan rak tarkik, rak tarkhim, kita akan melihat atau menjelaskan tentang isi kandungan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Ini ayat yang pertama tadi ya. Apa saja isi kandungannya? Di situ menceritakan, yang pertama menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan di daratan dan di lautan. Itu ya, karena ini sebagai contoh untuk kita renungi. Selanjutnya yaitu kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam. Tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak lagi untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Misalnya yaitu eksploitasi alam berlebihan, yaitu penebangan, lain sebagainya, sehingga alam itu gundul, pohon-pohon itu gundul, sehingga menyebabkan banjiran dan gempa bumi. Selanjutnya melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan, karena dampaknya buruk sekali untuk menimpa kita. Itu tadi terjadi banjir, yaitu pohon-pohon ditebangi dan sebagainya. Nah, dan seterusnya apa yang dilakukan? Yaitu perintah pada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya, yaitu isi kandungan Quran Surah Ibrahim ayat 32. Itu sama, semuanya tentang pelestarian lingkungan alam. Di sini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta manfaat atau fungsinya masing-masing. Yaitu kandungan surah Al-Ibrahim ayat 32. Selanjutnya yaitu langit yang tak terhingga luasnya, ciptaan Allah. Benda langit yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya taat patuh mengikuti tentuan Allah dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Sesuai dengan tuntutan itu ya. Semua lingkungan ini, semua yang ada di alam ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada manfaatnya dan semuanya ada akibat dan sebabnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini yang terhampar, ada gunung, ada lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah banyak ya mineral bumi serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi yang terdapat tumbuh-tumbuhan, menghasilkan darinya sebagai rezeki untuk sumber kehidupan manusia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini untuk kehidupan manusia. Ya, makanya dari itu kita harus menjaga lestari lingkungan alam. Kalau lingkungan alam rusak, maka manusia bakalan tidak hidup kembali. Tidak bisa hidup, kita makan, kita minum, semuanya dihasilkan oleh alam. Makanya dari itu perintahnya tegas, Allah menyuruh kita untuk menjaga lingkungan alam, untuk kelangsungan hidup kita, seluruh makhluk juga. Nah, ayat yang ketiga yaitu Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu, hendaklah manusia mengingat nikmat yang telah diberikan Allah. Allah menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai apa? Sebagai bahan makanan. Atau sebagai tunggangan kita, seperti kuda untuk alat transportasi dan sebagainya. Perintahnya apa? Perintahnya untuk memperlakukan hewan dengan baik. Seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Kewajiban manusia apa lagi? Yaitu menjaga alam dari kerusakan. Memanfaatkannya dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah, melestarikannya sebisa mungkin dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan nyata. Jadi Quran ayat sebelumnya yang pertama surah Ar-Rum menjelaskan tentang contoh masa lalu tentang kerusakan. Ayat yang kedua menjelaskan bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan alam. Ya, sumber-sumber dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala alam ini. Yang ketiga yaitu perintah kita untuk melestarikan dan menjaga alam dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya mari kita simak perlengkapan yang harus kita lakukan dari 3 ayat tersebut. Yang pertama, menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan. Yang kedua, senantiasa tunduk patuh dan taat kepada Allah. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan dan melestarikan dalam semuanya. Nah, perlu kita perhatikan dan perlu kita contoh. Demikian paparan untuk pendahuluan dan media pembelajaran tentang pelestarian lingkungan alam ini. Tetap semangat belajar, jangan sampai lemah. Dalam hal lemah itu kesehatan dan semangat. Tetap terus berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.